Ya, Assalamualaikum everyone. The Honorable Mr. Supardi as our lecturer, and my beloved friends. I am Adita Aryani and Bunga Ramanda, my partner. We are from Group 12, and today we will be presenting about literary material. So, for the first material, will be presented by Bunga. Bunga, time is yours. Okay, thank you, Gista. Bisa di next slide. Oke, materi pertama yaitu quotation. Identify any quotation that are to be displayed. Make sure that it will be immediately obvious to the typesetter where such a passage is to begin and end, especially if the quotation start or finish in the middle of a line. Also, tell the author about any change you propose to make in the treatment of quotation, because this is something about which some authors feel strongly. Quotation atau kutipan itu mengidentifikasi setiap kutipan yang akan ditampilkan atau diatur dalam jenis huruf yang lebih kecil daripada teks yang menjorok ke dalam. Misalnya, jika kutipan tersebut tidak dapat dibedakan dengan jelas, pastikan bahwa akan segera terlihat jelas oleh pengatur huruf di mana bagian tersebut akan dimulai dan diakhiri, terutama jika kutipan tersebut dimulai atau diakhiri di tengah-tengah baris. Pastikan bahwa sumber ditempatkan dengan tepat. Next slide. Prose, bagian layout. Yang pertama, menjalankan kutipan yang merupakan bagian integral dari urutan argumen dan menampilkan contoh-contoh yang dikomentari oleh penulis. Yang kedua, menampilkan kutipan-kutipan kecil jika kutipan tersebut sama persis dengan kutipan yang lebih dari 60 kata atau jika kutipan yang panjang dan pendek dikelompokkan. Menampilkan semua kutipan yang telah ditampilkan oleh penulis dalam naskah. Untuk memberikan tampilan yang lebih rapi, pada bagian awal, beberapa penerbit tidak memberi identasi pada baris pertama dari kutipan prosa yang ditampilkan. Meskipun itu adalah awal paragraf, namun jika kutipan berisi dialog pendek dan ucapan pertama hanya satu baris, akan lebih baik jika baris pertama diberi identasi. Next slide. Oke, ini ada contohnya dari si tata letaknya, yaitu seperti pada gambar di PowerPoint. Next slide. Oke, di sini ada verse. It is usual to display a verse if there is at least one complete line. If there are some verse in the text, consider whether it should be displayed or not. If not. Yang pertama, yaitu jika penulis menjalankan beberapa dalam teks, pertimbangkan apakah ayat tersebut harus ditampilkan atau jika tidak, apakah jeda baris huruf ditunjukkan dengan huruf kapital. Yang kedua, jika kutipan ayat yang ditampilkan dimulai dengan garis putus-putus, kata pertama harus menjorok ke dalam kira-kira posisi sebenarnya dalam baris lengkap. Next slide. Place, if there are quotation from different place, it is probably sensible to standardize the layout and typographical style used for speech prefixes, speakers' names, and stage direction, unless the difference have some significance. Jika ada kutipan dari drama yang berbeda, mungkin akan lebih baik jika tata letak dan gaya tipografi yang digunakan untuk awalan pidato dan petunjuk panggung dibakukan, kecuali jika perbedaannya cukup signifikan. Boleh next slide. Quotation in footnotes, as the footnotes will already be in a smaller size of type than the rest of the text. Prose quotation may be better run on in the text of the note than indented. Short verse quotation are usually displayed through. They may be run on with space, oblique, and upright stroke to indicate line breaks. Karena quotation in footnotes sudah memiliki ukuran huruf yang lebih kecil daripada teks lainnya. Kutipan prosa mungkin lebih baik dijalankan di dalam teks catatan daripada menjorok ke dalam. Kutipan ayat pendek biasanya ditampilkan meskipun dapat dijalankan dengan spasi miring atau tegak untuk menunjukkan jeda baris. Next slide.
Quotation marks also called quotes or inverted commas. Kapan dia bisa digunakan? Kutipan yang ditampilkan tidak memiliki tanda petik di awal dan di akhir, kecuali jika ada kemungkinan kata yang ambigu. Jika kutipan hanya dibedakan dengan penggunaan tanda kutip dan lebih dari satu paragraf yang dikutip, kutipan pembuka harus muncul di awal setiap paragraf. Jika memutuskan untuk meneruskan kutipan yang ditampilkan penulis, jangan lupa untuk menambahkan tanda petik. Dialog dari novel tetap menggunakan tanda kutip meskipun ditampilkan. Namun, kutipan yang ditampilkan dari drama tidak memerlukan tanda kutip. Next slide. Single or double quotes. Ketika dua set tanda kutip muncul bersamaan, keduanya harus dipisahkan oleh spasi tipis. Dan mungkin perlu menandai hal ini untuk pengaturan huruf, karena kutipan yang ditampilkan tidak memiliki tanda kutip di awal dan di akhir. Kutipan di dalamnya akan memiliki tanda kutip tunggal. Beberapa penulis memiliki sistem sistem tanda kutip mereka sendiri yang ingin mereka pertahankan. Misalnya, tanda kutip ganda untuk ucapan dan tanda kutip tunggal untuk pemikiran, atau tanda kutip ganda untuk kutipan dan tanda kutip tunggal untuk kata atau frasa yang digunakan dalam arti khusus. Next slide. Punctuation and closing quotes. Jika sebuah kutipan merupakan bagian dari kalimat yang lebih panjang, aturan yang umum berlaku di Inggris adalah bahwa kutipan penutup mendahului semua tanda baca, kecuali tanda seru, tanda tanya, tanda pisah, atau tanda kurung yang hanya terdapat pada kutipan tersebut. Posisi titik secara teori tergantung pada apakah kalimat yang dikutip adalah kalimat yang lengkap, karena tidak mungkin untuk memastikan hal itu untuk memeriksa sumber aslinya. Banyak penerbit mengikuti aturan praktis bahwa titik mendahulunya kutipan penutup jika kutipan tersebut berisi kalimat yang secara tata bahasa lengkap yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya ada pada gambar berikut. Next. Ketika sebuah kutipan diputus oleh kata-kata dari kalimat utama dan kemudian dilanjutkan, tanda baca sebelum jeda harus mengikuti kutipan penutup, kecuali jika itu merupakan bagian dari kutipan tersebut. Seperti pada contoh kedua di bawah ini, bisa dilihat sendiri ya. Next slide. Style within quotation. Make sure that square brackets are used for anything added within quotation by someone other than the original author. Ikuti salinan untuk huruf besar, huruf miring, dan tanda baca, dan biasanya untuk ejaan, kecuali jika kutipan tersebut merupakan terjemahan penulis sendiri. Namun, biasanya menormalkan konvensi tipografi seperti penggunaan tanda kutip tunggal, aturan N atau M untuk tanda kurung, tanda baca miring Romawi, dan posisi tanda baca dengan tanda kutipan penutup. Beritahukan kepada penulis apa yang sedang direncanakan, dan cobalah untuk mencegah mereka mempertahankan perbedaan yang tidak perlu. Jika mereka menolak, beritahu juru ketik untuk mengikuti naskahnya saja. Next slide. Akurasi. Ask the author about possible transcription errors, for example, misspellings, unlikely punctuation, and passage that do not make sense. Look out also for the occasional British spelling when a British author quotes a US search and vice versa. Tanyakan kepada penulis tentang kemungkinan kesalahan transkripsi, misalnya kesalahan pengejaan, tanda baca yang tidak lazim, dan bagian-bagian yang tidak masuk akal. Perhatikan juga ejaan bahasa Inggris yang terkadang digunakan ketika seseorang penulis Inggris mengutip sumber dari Amerika Serikat dan sebaliknya. Next slide. Translation. In a book on literature in another language where quotations are accompanied by translations into English, the translation of longer display passage may be displayed below them or given in footnotes, but translation of short passage should be in parentheses in the text.
Translation atau terjemahan dalam sebuah buku tentang literatur dalam bahasa lain, di mana kutipan disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Terjemahan dari bagian yang lebih panjang ditampilkan dapat ditampilkan di bawahnya atau diberikan dalam catatan kaki. Tetapi terjemahan dari bagian yang pendek harus berada di dalam tanda kurung dalam teks. Next slide. Copyright, atau hak cipta ketika kita membaca naskah, carilah kutipan-kutipan yang memerlukan, izin hak cipta. Periksa apakah izin tersebut telah diperoleh jika diperlukan. Next slide. Source atau sumber. Yang pertama, sumber harus mencantumkan pengarang dan karya jika tidak jelas dari konteksnya. Dalam buku-buku ilmiah, nomor halaman atau nomor baris dan rincian publikasi lengkap juga harus diberikan pada saat pertama kali sumber tersebut disebutkan. Yang kedua, pastikan bahwa sumber-sumber tersebut ringkas, jelas, dan konsisten. Jika jelas dari teks bahwa serangkaian kutipan berasal dari sumber yang sama, sumber hanya perlu diberikan sekali dengan nomor halaman atau baris untuk setiap kutipan berikutnya. Next slide. Puisi, yaitu jika puisi muncul sebagai bagian dari teks utama, misalnya dalam sebuah drama di mana prosa diselingi dengan syair atau lagu, maka harus diatur dalam ukuran yang sama dengan teks lainnya. Kutipan puisi yang ditampilkan juga dapat diatur dalam jenis teks jika ini tidak akan berarti sejumlah besar baris pergantiannya. Next slide. Nah, di bagian layout yang pertama, ayat yang ditampilkan tidak memerlukan tanda petik kecuali jika ayat tersebut merupakan bagian dari naskah aslinya. Yang kedua, apabila sebuah, baris syair dipisah untuk menunjukkan caesura, jelaskan kepada penata huruf bahwa spasi tersebut harus dipertahankan. Dan yang ketiga, jika bait-bait yang panjang tidak boleh dipisah atau verso dan recto, beritahukan kepada pengatur huruf dan peringatkan penulis bahwa halaman-halamannya harus dipendekkan. Next slide. Accent to indicate sensation. Gunakan id daripada campuran id dan id, kecuali jika penulis ingin mempertahankan penggunaan penyair individu. Tetapi jangan menambahkan aksen tanpa persetujuan penulis. Next slide. Indeks. Buku-buku puisi biasanya memiliki indeks baris pertama, ditambah indeks pengarang jika jumlahnya banyak, dan tidak disusun menurut abjad di dalam buku. Indeks judul lebih tidak lazim. Jika bait-bait puisi diberi nomor, nomor-nomor tersebut dapat muncul di sisi kanan halaman untuk halaman recto dan verso. Next slide. Place, identify any quotation that are to be displayed. Make sure that it will be immediately obvious to the typesetter where such a passage is to begin and end, especially if the quotation start or finish in the middle of a line. Next slide. List of character. Daftar karakter ini harus berada di halaman sebelah kiri yang menghadap ke awal drama, sehingga seringkali didahului dengan setengah judul. Untuk menghindari halaman sebelah kanan yang kosong, pastikan bahwa semua karakter disertakan dalam daftar dan dieja dengan cara yang sama seperti dalam lakon itu sendiri. Boleh di next slide. Stage direction. Two possible themes are suggested below. Next slide. Nah, ini ada, 2 skema yang mungkin disarankan dalam petunjuk, panggung. Bisa dilihat di PowerPoint. Next slide. Speech prefixes. Nama karakter biasanya disingkat dan ditulis dengan huruf kapital kecil. Meskipun huruf besar dan huruf kecil miring dapat digunakan jika nama yang panjang diberikan secara lengkap. Kelemahan dari huruf miring adalah bahwa hal itu mungkin tidak dapat dengan jelas dibedakan dari petunjuk panggung atau huruf miring pada baris pertama pidato. Next slide. Broken lines in first place. Jika sebuah baris syair dibagi antara 2 atau 3 pembicara, pembicara awal ucapan kedua dan ketiga sejajar dengan akhir ucapan sebelumnya. Contohnya seperti, pada gambar.
Next slide. Act and scene number, nomor babak dan adegan yang tidak muncul dalam edisi aslinya. Misalnya dalam drama Shakespeare dapat dituliskan di sebelah kanan atas, bukan di margin luar, untuk menghemat pekerjaan pada tahap pemeriksaan. Next slide. Running heads. Nomor babak dan adegan harus muncul di running head. Ini dapat diatur dalam bentuk pendek, misalnya 5.3, yang berarti 5 itu adalah act 5 dan 3 itu berarti scene 3. Next. Performing rights. Jika lakon tersebut memiliki hak cipta, mungkin perlu ada pemberitahuan di halaman pendahuluan tentang petunjuknya. Next slide. Abbreviation in Shakespeare plays. Singkatan dalam drama Shakespeare ini seperti F1 dan F2 itu berarti F1 itu adalah folio pertama dan F2 itu folio ketiga serta Q itu adalah kuarto. Oke, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agista. Okay, thank you, Bunga. Let's move to anthology and collection of essay. An anthology is a collection of literary pieces by various different authors. It can sometimes refer to the collected output of a single author, but it generally refers to a compilation presenting many different writers. An essay collection refers to a collection of short writings or essay written by one or more authors and grouped together in one book or publication. Antologi adalah kumpulan karya sastra dari berbagai penulis yang berbeda. Ini dapat merujuk pada hasil yang dikumpulkan dari satu penulis, tetapi umumnya merujuk pada kompilasi yang menampilkan banyak penulis yang berbeda. Kumpulan ini dapat mencakup berbagai jenis karya seperti puisi, cerita pendek, esai, atau karya seni visual. Sedangkan esai collection itu pada tulisan pendek atau esai yang biasanya ditulis oleh satu atau lebih penulis yang membahas berbagai topik. Oke, kumpulan esai ini sering juga diterbitkan sebagai buku atau dalam publikasi lainnya. Nah, sebagai contoh dari antologi yaitu ada The Norton Anthology of English Literature yang mengumpulkan karya-karya sastra Inggris dari berbagai penulis, sementara contoh essay collection dapat ditemukan dalam karya seperti The Essay of Ralph Waldo Emerson yang menampilkan sejumlah esai filosofis oleh satu penulis. Oke, selanjutnya ada 3 tips for creating an anthology. For the first, decide on a theme. Meskipun beberapa antologi berbentuk bebas, sebagian besar mengumpulkan karya sastra dengan tema tertentu. Semua penulis dapat berasal dari daerah yang sama, setiap cerita dapat memiliki genre yang sama, namun penting bagi kita untuk mempersempit tema yang kita inginkan untuk antologi kita. Yang kedua, make sure you have permission. Kecuali jika kita mencoba menyusun antologi karya dalam domain publik, kita harus memastikan bahwa kita memiliki izin untuk mempublikasikan semua cerita dan puisi yang kita inginkan. Yang terakhir ada solicit and choice. Kita perlu menghasilkan publisitas untuk membuat para penulis berkontribusi pada antologi kita ketika kita memulai. Itu bisa berarti dengan menghubungi mereka secara langsung. Oke, selanjutnya 3 tips for contributing to an anthology. Yang pertama, find the right fit, yaitu adalah lebih banyak antologi daripada yang bisa kita hitung di luar sana di dunia ini. Jadi penting untuk mempersempit antologi mana yang ingin kita kirimkan, antologi yang terbaik mana yang akan kita kirimkan. Yang kedua ada stand out, menonjolkan, membaca secara luas, yaitu mengekspos diri kita pada berbagai penulis dan jenis tulisan dapat membantu kita tiba waktunya untuk membuat sebuah karya yang akan menonjol dibandingkan dengan penulis lainnya. Terakhir ada pitch to multiple place, yaitu akan sangat membantu jika kita mengirimkan tulisan kita ke banyak tempat, karena mungkin ada lebih dari satu antologi yang menerbitkan jenis tulisan yang kita hasilkan. Okay, next slide. How to do an essay collection. For the first, you need a topic. Kita membutuhkan sebuah topik. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan, tetapi koleksi esai kita haruslah tentang sesuatu. Kumpulan esai ini membutuhkan sudut pandang yang berbeda, fokus, dan poin yang bisa diterapkan oleh pembaca dalam kehidupan mereka sendiri. Terus unit a platform. Kita juga membutuhkan sebuah platform yang dimana ini juga sulit untuk dibangun dan kita tidak dapat melakukannya dengan cepat atau secara instan. Jika kita ingin menulis koleksi esai di masa depan, kita harus memulainya sedini mungkin di platform kita. Selanjutnya, you need to
publish an essay also likely. Kita mungkin perlu menerbitkan 1 atau 2 esai. Hal ini berkaitan dengan platform dalam menerbitkan 1 atau 2 esai atau lebih dari hal-hal yang kita pikir akan muncul di buku kita adalah cara untuk menjual buku kita dan membangun platform kita. Dan justru malah akan mendatangkan unit of proposal. Ketika kita sudah menyelesaikan semua itu, mulailah menulis proposal buku kita. Kita akan membutuhkan beberapa esai sebagai contoh bab dan tidak masalah jika ada 1 atau beberapa esai yang sudah pernah diterbitkan. Oke, selanjutnya unit idea on how to promote it. Kita juga membutuhkan ide tentang cara mempromosikan buku kita, yaitu dengan cara pendekatan terhadap orang-orang yang merasa nyaman untuk dimintai keterangan, terus topik dan saran penulis untuk acara, kita memberikan saran, kita mengasih ide, dan bahkan tunjukkan pada editor hal-hal yang dapat kita lakukan, dan mereka akan menambahkan pada hal-hal yang dapat mereka lakukan juga. Dan begitulah cara kita membangun kampanye publisitas yang solid. Okay, a few things to note. Jika esai telah disunting ulang oleh editor, volume atau akan diatur ulang oleh pengatur huruf besar dan ejaan dalam teks harus dibuat konsisten, dan sistem referensi bibliografi yang konsisten harus diberlakukan jika hal ini tidak menyebabkan jumlah pekerjaan yang tidak profesional. Terus juga jika esai telah diterbitkan dalam sebuah buku, mungkin ada referensi silang yang harus diperluas atau dihilangkan. Dan jika esai dicetak ulang secara fotografis, kita tidak dapat memaksakan konsistensi apapun selain judul bab dan judul berjalan. Selanjutnya, scholarly edition. Edisi ilmiah ini merujuk pada praktik penyusunan dan penyuntingan teks yang bersifat ilmiah dan akademis. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis bahan, termasuk karya sastra, teks sejarah, dokumen filosofis, atau teks lain yang relevan dengan penelitian dan pembelajaran akademis. How closely to follow the style of the original? Seberapa dekat mengikuti gaya aslinya. Kadang-kadang sebuah dokumen direproduksi melalui faksimile, lebih sering dokumen tersebut diedit dan diketik ulang. Editor volume dan editor penugasan harus memutuskan seberapa dekat edisi tersebut harus mengikuti edisi aslinya. Terus beberapa editor buku sangat teliti dalam mengikuti teks dengan tepat sehingga mereka kehilangan semua rasa proporsionalnya dan mempertahankan hal-hal yang tidak penting. Contohnya kita bisa melihat dalam seni dan kesalahan pada buku penyuntingan teks modern yang diedit oleh Ronald Gottesman dan Scott Bennett. A few things to note dalam scholarly edition. Ada converting handwritten material into type, yaitu proses yang melibatkan sejumlah pertimbangan termasuk akurasi dan pengenalan tulisan, pemilihan struktur, dan format asli, konsistensi tampilan, pembersihan dan koreksi teks, ketahanan terhadap perubahan gaya tulisan, keamanan dan tujuan akhir pengorpesian. Terus ada typographical convention dalam penyuntingan scholarly edition perlu diperhatikan karena memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi kejelasan ilmiah. Terus ada layout and headings. Dalam penyuntingan scholarly edition perlu diperhatikan karena mereka berperan penting dalam membentuk struktur dan presentasi teks yang memudahkan pembaca untuk memahami, mengakses, dan merespon materi dengan efektif. Selanjutnya ada spelling, superscript, capital, italic, and function. Yang dimana dalam penyuntingan scholarly edition perlu diperhatikan karena elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam menjaga akurasi, konsistensi, dan kejelasan teks. Oke. Part of scholarly edition ada editorial change to the text, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan kualitas keseluruhan teks sekaligus memastikan bahwa edisi ilmiah tersebut memenuhi standar penerbitan yang berlaku, dan ini melibatkan authors dan editorial. Selanjutnya ada copy for the typesetter, yang dimana ini merujuk pada materi atau teks yang disiapkan untuk diatur dan diformat oleh tukang ketik atau pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun tata letak typesetter pada proses produksi penerbitan. Ini terlihat pada contoh, dan notes atau catatan merujuk pada tambahan informasi atau penjelasan yang disertakan oleh penyunting untuk memberikan konteks, klarifikasi, atau referensi terhadap teks yang disunting. Dan ini adalah contohnya juga. Oke, selanjutnya ada preliminary page, yaitu merujuk pada halaman-halaman awal atau pendahuluan, yang dimana terdapat title page, copyright page, dedication page,
memberikan informasi terkait varian teks, masalah tekstual, atau perubahan yang mungkin terjadi pada naskah selama waktu. Ketiganya berfungsi untuk memperkaya pemahaman pembaca, memfasilitasi analisis, dan memberikan konteks sejarah atau linguistik yang relevan terhadap teks yang sedang dibaca. Selanjutnya, ada line number, yaitu each line of text has a line number listed on the left side. The line number help the reader to refer to a specific location in the text. Line number are often used in research, literary discussion, or critical analysis to refer to specific section of works. Contohnya adalah pada samping ini. Selanjutnya ada illegible or missing letters, yaitu merujuk pada situasi di mana sebagian huruf atau keseluruhan huruf dalam teks asli tidak dapat terbaca dengan jelas atau malah hilang. Ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kerusakan pada naskah, usia dokumen yang menyebabkan penurunan kualitas teks, atau ketidakjelasan pada sumber asli. Nah, ini adalah the following is a typical set of convention for a book on inscription. Ini adalah tanda-tanda untuk sebuah buku tentang prasasti. Selanjutnya adalah parallel text. Mengacu pada teks yang disajikan dalam dua atau lebih bahasa atau versi secara sejajar. Biasanya satu di sampingnya lain. Tujuannya adalah memfasilitasi perbandingan dan pemahaman terhadap teks dalam beberapa bahasa. Translation. Dalam editorial, translation refers to the translation of text from one language to another. The process involves translating content to ensure that the original text meaning, style, and feel are maintained in the target language. Editor working on translation are responsible for ensuring accuracy, readability, and consistency, and that the translated text conform to the publisher or client guidelines and policies. A few things to note. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam editorial translation ini, yaitu singkatan dan akronim seperti nama-nama organisasi harus diterjemahkan ke dalam padanannya dalam bahasa Inggris jika ada, atau dieja dan jika perlu diterjemahkan pada saat pertama kali muncul. Periksa apakah bagian-bagian teks yang dikutip dalam pendahuluan mungkin telah diterjemahkan dengan kata-kata yang sedikit berbeda dari yang digunakan dalam teks. Jika penyunting buku ingin mengutip kata atau frasa asli dari terjemahan, tanda kurung dapat digunakan untuk kata atau frasa tersebut dan tanda kurung siku untuk interpolasi editorial. Untuk diagram tabel DLL di mana hanya ada sedikit kata yang harus diterjemahkan. Pastikan semuanya telah diubah sesuai standarnya. Oke, selanjutnya ada preliminary page. The British standards say that the following should also be given. For the first, the place or country of the original publication, the name and address of the original publisher, the name of the language from which the translation has been made, which may not be the original language. Dan translation notes, ini pada contohnya, yaitu translation note itu memberikan keterangan agar pembaca mudah mengerti apa itu maknanya dan pemilihan kata dalam penerjemahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah bibliografi. Yang dimana ini adalah daftar sumber atau referensi yang digunakan oleh penerjemah atau penyunting selama proses penerjemahan. Dalam konteks translation ini, bahwa ketika sebuah bibliografi dicetak ulang atau diterjemahkan, mungkin perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan perubahan tertentu, seperti transliterasi judul yang terjadi pada example di bawah ini, pada PPT ini, terus tambahkan informasi edisi berbahasa Inggris, terus Indonesianisasi istilah bibliografi dan tempat penerbitannya. So,
Ketika membuat salinan atau terjemahan dari sebuah bibliografi, beberapa penyesuaian diperlukan agar sesuai dengan aturan transliterasi untuk memperjelas edisi bahasa Inggris dan agar istilah-istilah dapat dipahami oleh pembaca berbahasa Indonesia. So that's it for our material. Thank you so much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.